Selamat pagi, shalom adik-adik semua. Berjumpa lagi di ibadah online hari Minggu. Sebelum memulai ibadah pagi hari ini, marilah adik-adik yang belum mengambil saat teduh dipersilakan. Adik-adik, mari kita berdiri, mari kita menyanyikan Mars PT. Adik-adik tetap berdiri, mari kita mengangkat pujian pertama kita yang terambil dari Gita Bakti 12, masuklah semua menghadap Tuhan. Tetap berdiri, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih atas berkat-berkat-Mu sampai pada pagi hari ini. Engkau masih memberkati kami ya Tuhan. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami akan melaksanakan ibadah secara online. Berkatilah dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Adik-adik masih tetap berdiri. Mari kita mengangkat Mazmur pujian kita yang terambil dari Mazmur 15 ayat 1 sampai 5. Demikian Mazmur pujian. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya kepada dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Demikian Mazmur pujian kita, dipersilahkan duduk. Sebelum masuk pemberitaan firman Tuhan, marilah kita mengangkat pujian sungguh alangkah baiknya.
Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Dipersilakan Kak Nopri. Shalom adik-adik, puji Tuhan kita semua bisa berkumpul kembali pada saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah minggu Persekutuan Teruna. Dan tentunya Kakak Nopri berharap adik-adik semua bisa tetap dalam keadaan sehat sebagai teruna-teruna Tuhan yang tentunya bisa membawa satu kebahagiaan di mana kita bisa berkumpul kembali pada saat ini walaupun dengan ibadah secara daring. Ya. Adik-adik, kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan dan kiranya kita mempersiapkan pembacaan kita pada hari ini. Silakan adik-adik buka Alkitabnya dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-16. Ya, Kakak ulangi, kita siapkan bacaan Alkitab kita pada hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 12 sampai dengan 16. Ya. Kalau sudah ditemukan, mari kita siapkan hati kita memohon pimpinan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang makasih, terima kasih ya Bapa karena Engkau sudah memberkati kami dan pada saat ini kami akan belajar tentang firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati juga agar kami dapat diberikan Roh Kudus Tuhan, hikmat Tuhan, sehingga kami dapat mengerti apa yang Tuhan mau dan Tuhan kehendaki untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami melalui firman ini. Berkatilah ya Tuhan, diamkan semua suara dalam hati kami kecuali suara Tuhan yang siap berbicara kepada kami. Berfirmanlah ya Tuhan karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri, kita akan membaca firman Tuhan ini secara bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 12 sampai 16 di bawah perikop tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Kita mulai. 1, 2, 3. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk memahami akan firman Tuhan yang kita baca dan kita dengarkan. Adik-adik silahkan duduk kembali. Adik-adik, kakak senang ya kita sudah bisa berkumpul kembali walaupun dalam ibadah daring, dan tema yang diberikan pada adik-adik pada hari ini yaitu Teruna Pembawa Damai. Nah, nanti setelah kita selesai dalam ibadah ini, adik-adik diharapkan bisa menjelaskan sikap hidup seperti apa yang dilakukan atau yang dimiliki oleh jemaat Kristen mula-mula dan juga sampai pada saat ini. Kemudian kita bisa menyebutkan contoh-contoh atau sikap-sikap yang bisa disebut sebagai pembawa damai, terutama bagi anak-anak Tuhan. Lalu adik-adik juga diharapkan bisa berkomitmen untuk melakukan firman Tuhan, yaitu menjadi pembawa damai dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, adik-adik kita kembali kepada bacaan tadi ya. Bacaan ini ataupun perikop ini ditulis oleh Kisah Para Rasul, dan penulis Kisah Para Rasul adalah Dr. Lukas yang merupakan teman seperjalanan dari Rasul Paulus. Nah,
Adik-adik, pada saat ini dikisahkan pada waktu itu adalah jemaat mula-mula yang selalu bersekutu bersama-sama dalam persekutuan yang erat. Mereka selalu datang ke bait Allah, ya, kemudian ke Serambi Salomo setelah mereka beribadah, lalu mereka ke Serambi Salomo yang merupakan satu pelataran, ya, yang ada di sekitar bait Allah, yang kalau pada saat ini dikenal dengan Masjid Aqsa pada saat ini, ya. Nah, tetapi pada saat itu jemaat mula-mula sangat antusias, sangat bersemangat untuk mengenal firman Allah, mengenal Allah sendiri, mengenal Yesus sendiri sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga walaupun orang banyak di sana tidak berani untuk mengganggu mereka dalam persekutuan, tetapi mereka tetap melaksanakan ibadah, melaksanakan persekutuan, lalu berdiskusi, belajar tentang firman Tuhan, ya, dan mereka saling berbagi. Nah, itulah ya cara atau contoh hidup jemaat mula-mula pada saat itu, di mana Petrus dengan setia mengajar mereka, kemudian Petrus juga dengan setia bersama dengan murid-murid yang lain berdiskusi, memperkenalkan siapa itu Tuhan Yesus dan perannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian mereka dengan antusias juga mendengarkannya, kemudian bertanya dan lain sebagainya. Jadi mereka senantiasa selalu belajar tentang firman Tuhan, selalu belajar tentang Tuhan Yesus dan ingin mengenal lebih dalam tentang Tuhan Yesus. Dan cara hidup jemaat ini juga yang ternyata membuat mereka menjadi jemaat yang sangat disegani. Jadi mereka kalau tidak orang yang benar-benar ingin mengetahui dan mengenal firman Allah dan mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak berani mengganggu mereka, ya. Tetapi mereka sangat dipercaya karena apa? Banyak mujizat-mujizat yang sudah dilakukan oleh jemaat tersebut, ya, terutama oleh Petrus. Ya, mujizat yang dilakukan diantaranya menyembuhkan orang sakit, kemudian juga mereka membawa orang-orang yang kerasukan roh-roh jahat untuk diusir roh-roh jahatnya, sehingga mereka semua menjadi sembuh, ya. Nah, ini adalah suatu aktivitas yang boleh dikatakan sebagai contoh dan teladan. Karena apa? Karena adik-adik pada zaman itu, orang-orang tersebut atau anak-anak Tuhan tersebut, ya, murid-murid Tuhan tersebut senantiasa menaati peraturan yang ada. Jadi mereka tidak sembarangan untuk memanggil orang untuk menjadi murid-murid Tuhan, ya, ataupun melakukan hal-hal yang boleh dikatakan membuat kegaduhan dan lain sebagainya. Tetapi mereka adalah orang-orang yang sangat disegani. Karena apa? Karena mereka selalu menaati hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk di dalamnya adalah agama Yahudi sendiri tidak berani mengganggu mereka, ya. Tetapi mereka melakukan hal-hal yang baik. Mereka justru menyembuhkan orang. Mereka justru murid-murid Tuhan pada saat itu justru melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang biasa. Tetapi mereka tidak sombong, ya, kemudian tidak merasa bahwa mereka harus paling dihormati, tidak seperti itu. Berjalan seadanya, ya, tetapi mereka dikenal sebagai jemaat yang sangat disegani, ya. Nah, itu adik-adik, ya, itu yang sudah dilakukan. Bahkan kita melihat di ayat yang ke-16 disebutkan bahwa tidak hanya orang Yerusalem yang datang dan ingin belajar tentang firman Tuhan, ingin mengenal tentang Tuhan Yesus, tetapi justru dari orang-orang yang dari sekitar Yerusalem, dari luar kota Yerusalem, berduyun-duyun. Kalau adik-adik dengar kata berduyun-duyun, itu berarti kan sudah sangat banyak yang datang, ya. Baik itu dengan orang-orang yang sakit, baik itu dengan orang-orang yang ingin diusir dari roh jahat, kemudian juga dengan orang-orang yang ingin belajar tentang Tuhan Yesus, ingin mengenal Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, banyak mujizat dan juga bahkan mereka saking percayanya, adik-adik, mereka ingin agar kalau tidak sempat disentuh atau tidak sempat didoakan, hanya bayangan Petrus saja yang lewat, itu mereka sudah yakin pasti akan disembuhkan. Luar biasa, ya adik-adik, ya. Saking percayanya mereka kepada anak-anak Tuhan pada saat itu, murid-murid Tuhan. Nah, kalau kita melihat di sini, kita lihat bahwa ternyata maksud kakak adalah murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu sangat
dihormati, dan menjadi pembawa damai, ya. Baik itu sebagai anak-anak Tuhan maupun juga sebagai sesama manusia, mereka saling menolong. Nah, demikian juga dengan saat ini adik-adik, bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai teruna-teruna Tuhan, apa yang bisa kita lakukan untuk menjadi pembawa damai? Seperti yang tema yang diberikan oleh Dewan Pengurus Pelkat PT, ya. Di sini dikatakan bahwa pembawa damai. Nah, sebelum kita jadi pembawa damai, kita harus mengerti dulu apa itu damai. Ya, apa itu damai sejahtera, ya. Nah, kalau dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, adik-adik, damai itu artinya tidak ada perang, ya. Tidak ada kerusuhan, tenang, tentram dan rukun. Lalu ada yang dikatakan juga sebagai sejahtera. Sejahtera itu artinya juga aman, sentosa, makmur, selamat dari segala macam gangguan. Nah, jadi adik-adik bisa simpulkan ya, kalau damai sejahtera itu artinya keadaan yang sangat tentram, aman, sentosa, sejahtera, ya. Tidak ada gangguan apapun juga, tidak ada kerusuhan. Nah, lalu bagaimana dengan damai sejahtera menurut Alkitab? Kalau damai sejahtera menurut Alkitab dikatakan sebagai suatu keadaan yang tanpa sakit atau keadaan yang sehat, baik, utuh, bersahabat, tenang, aman. Nah, itu ya damai sejahtera. Jadi adik-adik, kita disuruh untuk menjadi pembawa damai, ya. Tidak boleh kita menjadi pembawa kerusuhan, tidak boleh kita menjadi provokator, kita tidak boleh menjadi orang-orang yang membuat orang lain saling bertengkar, saling bertikai, membuat orang lain merasa iri. Nah, itu ya. Nah, contoh perbuatan yang membawa damai sejahtera adik-adik tadi ada di dalam Mazmur kita ya. Mazmur 25 ayat 1 sampai 5. Nah, contohnya adik-adik, pembawa damai sejahtera itu apa saja yang dilakukan? Yang pertama, perkataannya tidak bercela. Artinya adik-adik, kita tidak boleh berkata sembarangan atau tidak boleh berkata kasar yang menyakiti orang lain, apalagi berkata yang kotor, ya, kata-kata yang kotor, tidak pantas. Lalu dia harus bersikap adil. Nah, ya, untuk menjadi pembawa damai, adik-adik harus bersikap adil. Lalu juga berani mengakui kesalahan. Nah, ya, jadi kita harus berani mengakui kesalahan. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai manusia kita tidak luput dari kesalahan, tetapi berani tidak kita mengakui kesalahan yang sudah kita buat dan meminta maaf, ya. Lalu juga orang yang menjadi pembawa damai adalah orang yang takut, memuliakan orang yang takut akan Tuhan. Ya, jadi orang-orang yang taat beribadah, orang-orang yang baik, ya, orang-orang yang senantiasa melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya, itu harus dijadikan sahabat, jadikan kawan. Lalu kemudian juga orang-orang yang pembawa damai adalah orang-orang yang taat pada hukum atau sumpah. Sumpah atau janji yang sudah diucapkan harus ditaati. Dan juga berani menanggung resiko dari janji yang sudah ditepati tersebut. Kemudian juga harus ikhlas, tidak mencari riba, ya, menolong orang lain harus dengan ikhlas dan tidak mencari keuntungan. Kemudian juga tidak menerima suap. Nah, ini hari ini ya adik-adik, kalau adik-adik masih di pendidikan mungkin tidak tahu ya, tetapi dalam kehidupan yang nyata memberi dan menerima suap ini adalah suatu hal yang boleh dikatakan tidak ada yang tidak melakukan, ya. Boleh dikatakan seperti itu. Walaupun mungkin ada anak-anak Tuhan ataupun orang-orang yang tidak mau menerima suap, tetapi sebagian besar ya menerima suap. Nah, ini kita harus hati-hati ya. Semoga adik-adik kita bisa menjadi orang-orang pembawa damai. Dan yang terakhir adalah tidak korupsi atau mencari keuntungan diri sendiri. Nah, itu adik-adik ya, contoh-contoh perbuatan yang dikatakan sebagai pembawa damai sejahtera. Lalu bagaimana nih adik-adik, bisa nggak seperti itu? Ya, berarti kita harus punya komitmen atau kita harus punya tekad yang kuat untuk bisa melakukan, membuat diri kita menjadi pembawa damai. Nah, adik-adik sebagai pembawa damai, adik-adik diharapkan untuk tidak malu. Yang pertama-tama adalah tidak malu untuk mengakui identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan malu mengakui bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, teruna-teruna Kristen yang senantiasa selalu membawa damai sejahtera.
Lalu yang kedua, kita harus juga selalu membina dan menjalin persekutuan baik dengan Tuhan ya secara pribadi maupun juga dengan orang-orang ataupun anak-anak Tuhan yang lainnya. Ya, karena dengan sendiri-sendiri mungkin kita akan merasa berat, tetapi dengan bersama-sama kita bisa berbuat sesuatu yang lebih baik dan lebih besar. Kemudian juga adik-adik punya kesediaan, punya hati yang mau menolong. Hati yang mau menolong orang lain, hati yang ikhlas tentunya. Dikatakan tadi tidak mengambil keuntungan, ya. Apalagi di tengah suasana Covid seperti ini, adik-adik banyak yang bisa kita lakukan. Mungkin dengan kita menyediakan masker, ya, kemudian dengan kita melakukan protokol kesehatan yang ketat dalam kehidupan kita sehari-hari, itu menjadi contoh. Mungkin adik-adik sering lihat di jalan, ya, ada orang yang memakai helm tidak memakai masker atau memakai masker tidak memakai helm. Nah, itu juga kembali kepada peraturan hukum yang harus kita taati. Jadi kita selalu dilihat tingkah laku kita, tutur kata kita, sikap hidup kita, ya, cara kita menolong, cara kita berbicara dengan orang lain itu selalu menjadi satu hal yang dilihat oleh orang lain. Dan itu sebagai pencerminan kita sebagai pembawa damai sejahtera. Bisakah kita menjadi pembawa damai sejahtera? Kemudian kita juga harus menaati peraturan yang berlaku dimanapun kita berada. Nah, adik-adik, untuk lebih jelasnya nanti setelah ini akan ada tayangan video tentang bagaimana anak-anak Tuhan yang selalu berusaha menjadi pembawa damai sejahtera dengan apa yang dimiliki, talenta yang dimiliki, baik itu berupa puji-pujian, menolong orang lain, menolong orang sakit, menyembuhkan orang sakit, dan lain sebagainya. Juga kalau kita tidak memiliki apa-apa, seperti Bunda Teresia, kita bisa memberikan diri kita untuk menolong mereka. Dengan apa yang kita punya, tenaga yang kita punya, doa yang kita punya, kita bisa lakukan banyak hal. Silakan adik-adik saksikan tayangan berikut ini. I personally am most unworthy, but I brought a girl child from the street. And I could see in the face of the child that the child was hungry. God knows how many days they had not eaten. So I gave her a piece of bread. And the little one started eating the bread crumb by crumb. I said to the child, eat the bread. Eat the bread. And she looked at me and said, I'm afraid to eat the bread because I'm afraid when it is finished, I will be hungry again. This is a reality. Maybe we are not hungry for a piece of bread, but maybe there is somebody there in the family who is unwanted, unloved, uncared, forgotten. There is the love. Love begins at home. And love to be true has to hurt. And this is what I bring before you. To love one another with great love. Saya perintahkan kau incis. Berdirilah. Ayo. Oke, sini. Ya. 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 In Jesus name, mulai hari ini jalanlah, sehatlah, normal lah. Ini sudah. Jalan. 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 Jalan ke depan. Jalan. 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 Lihat sini. Mulai hari ini. You free. Jadi adik-adik, demikian firman Tuhan untuk hari ini. Semoga tayangan yang sudah disaksikan tadi bisa memberikan gambaran yang jelas bagaimana kita sebagai teruna menjadi pembawa damai sejahtera.
Adik-adik siap kan untuk berkomitmen bahwa kita teruna yang menjadi pembawa damai sejahtera. Demikian firman Tuhan pada hari ini, biarlah kita melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang maha baik, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini yang begitu indah yang boleh kami dengarkan. Kiranya Tuhan memberkati juga agar firman ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari menjadi teruna yang membawa damai sejahtera. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap teruna yang ada pada saat ini dimanapun berada ya Tuhan. Dalam pendidikan mereka, kiranya Tuhan memberkati walaupun dalam pembelajaran daring secara virtual, tetapi Tuhan memberkati agar kami dapat memacu diri kami, memotivasi diri kami sehingga kami bisa tetap belajar walaupun harus belajar dari rumah dan mendengarkan atau menerima pembelajaran melalui daring. Kau berkati sehingga prestasi kami walaupun tidak melakukan tatap muka, tidak bertemu dengan teman-teman, tetapi kami tetap bisa berprestasi dan apa yang kami lakukan adalah menjadi berkat bagi orang lain. Kami juga berdoa bagi orang tua adik-adik teruna, kiranya Tuhan memberkati dalam pekerjaan mereka, dalam kesehatan mereka ya Tuhan, agar mereka senantiasa dapat memberikan damai sejahtera juga bagi keluarga mereka dan bagi orang lain. Demikian juga dalam tugas dan pekerjaan mereka, Engkau mau lancarkan ya Bapa, sehingga mereka juga dapat memperoleh berkat dari pekerjaan tersebut untuk dinikmati bersama-sama dengan keluarga. Demikian juga ya Bapa, kami berdoa untuk program-program berkat persekutuan teruna di GPIB Immanuel WR Supratman. Kiranya Tuhan setiap program yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik. Demikian juga pembinaan mental, pembinaan spiritual, pembinaan iman adik-adik layan dapat tetap kami lakukan walaupun secara daring. Tuhan yang maha baik, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati dalam menangani masalah COVID ini Tuhan. Sebagai teruna banyak hal yang bisa kami lakukan walaupun tidak harus bersentuhan dengan orang banyak, tetapi kami bisa melakukan hal-hal yang positif ya Tuhan sebagai teruna-teruna pembawa damai. Biarlah Tuhan memberikan kami motivasi yang baik, keinginan yang baik untuk bisa tetap berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Ya Bapa Allah yang makasih, kami juga menyerahkan ya Tuhan bagi pelayanan firman Tuhan dimanapun berada pada saat ini, baik di kota, di desa, maupun di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia Tuhan. Terutama bagi anak-anak dan juga remaja-remaja ya Tuhan, Kau berkati agar firman Tuhan ini dapat menjadi bagian dalam kehidupan kami dan menjadi makanan rohani bagi kami, sehingga kami dapat tetap menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan yang kami naikkan dan penuh dengan kekurangan, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan akan menyempurnakan. Karena doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita masuk dalam persembahan. Adik-adik, tiba saatnya kita memberikan persembahan. Adik-adik dapat memberikannya secara tunai dengan cara memasukkannya ke dalam amplop dan dititipkan kepada orang tua untuk diserahkan langsung ke gereja. Atau jika orang tua adik-adik mempunyai m-banking atau dompet pulsa, adik-adik dapat memberikannya dengan cara men-scan barcode dan mengikuti langkah-langkah yang akan ditampilkan pada layar saat ini. Masukkan nominal persembahan yang adik-adik berikan dan tambahkan 4 angka di belakang nominal sebagai contoh. 10.004 untuk persembahan persekutuan taruna.
Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 302, Ku Beri Persembahan. Mari kita berdiri untuk membawa persembahan di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, baru saja kami telah memberikan persembahan dari setiap kami. Berkatilah juga persembahan yang telah kami berikan. Semoga persembahan yang telah kami berikan berguna bagi perkembangan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami selalu berdoa, amin. Adik-adik dipersilakan duduk. Saat ini kita sudah sampai di Warta PT. Diucapkan terima kasih untuk pelayan firman Kak Nofri dan pemain musik serta tim multimedia dan kakak-kakak pendamping yang telah membantu jalannya ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada adik layan yang telah menyempatkan ibadah pada hari ini. Minggu depan ibadah seperti biasa secara online dan akan diumumkan di grup WhatsApp. Bagi yang ingin menyaksikan Kuramba bisa diakses melalui channel YouTube GPIB Immanuel WR Supratman dan Instagram PT GPIB Immanuel WR Supratman. Demikian Warta PT pada pagi hari ini, diucapkan terima kasih. Kita sudah sampai di pengutusan, mari kita berdiri. Sebelumnya mari kita mengangkat pujian yang terambil dari Gita Bakti 115, Utuslah Kami. Untuk doa berkat dipersilakan Kak Nofri. Adik-adik, kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita menundukkan hati kita dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang indah pada hari ini. Kami boleh menerima firman Tuhan, memuji Tuhan, dan memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan, apa yang kami lakukan pada hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Berkati kami, berkati dan lindungi kami senantiasa, agar kami dapat berjumpa kembali dalam ibadah
daring pada minggu yang akan datang. Adik-adik, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.